Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Shalom, selamat malam Madihita. Asa tamulay mapartangiang atta di bagas bornginon, jumolo mahita martangiang di bagasan rohatta. Amen. Tapuji matuhatta sian edde nomor 500 ono puluh sada mamukka mai ayat sada saha tudua. Hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Atong unang madosay mga rajay di bagasan daging muna na olo matay, manguloy hisapna. Hatoban ni dosa tuganop na mangula dosa, dada totong hot di bagas anggo hatoban, anakido di sitotong. Ay akanaong malua dohamu, alay unang pinake haluaw ni mangodingi hajahaton, songon akanaposo ni debata matahe, jala unang mapasahat hamu akaruas muna tudosay, bahen sinjata ni hajahaton. Tu debata matahe pasahat hamu dilimuna, songon akanaong pinangulus siyan namate, songoni nang ruas muna tu debata amai, bayan senjata ni hati gorang. Disuruh debata do anakna gabe pardengganan taringot tu dosata, hamu aleak kadongan, molosongoni dihaholongi debata hita, ikut dohok dohita masih haholongan sama hita, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan, sailehon jalapatu bumadi hami haporseaon nasitong, tabay mahaporseaon nami ganupari, asalam togu, lehon madi hami holong ni roha nasomar pangasi, asa holong roha nami dihodoh didongan nami jolma,
Sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam ibaru jalalam badia rohanami, lumobi ma di situasi new normal, dohot adaptasi kebiasaan baru, namad dok nungaboy hamu madalani ulau muna siganup ari songon nasomal, alai ikot totong do jamot hamu dina samangulahon siganup ari. Aladang harus hidung dope sahiton sian parngoluan nami, alani irodo hami tua dopanmu mangido asini roham, asa homa namadongani hami madalani ngolu namion, ai hodo haposan dot haporusan nami, sai oloi mapangidoan nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tapuji matuhata sian ed nomor 15 ayat 3. Debata patujolo ni jamita di pertangyangan bodarion tersurat di 5 Musa 15 mamuka maisian ayat 12 sahat 10 alu tajaha mamar responsoria tungsura mengadop di hodonganmu sahalak heber bawa manak parupuan ikon onom tahun lelengna ibana mangula diho tole papitu talo ton ikon paluaun mubuti ibana sian lambungmu. Jalatung surah di paloho ibana boti sian lambungmu dan jadi rumar boti ibana paluaunmu. Iko buas pangalehonmu tu ibana sian biru-biru dohot sian pardenggananmu dohot sian pangilanganmu anggur sian luhut naung pinapasuhon ni Jahoba debatam tuho lehononmu ibana. Ikon paingot-ingotonmu hato bado nang ho na jolo di tano Mesir gabe di tobus Jahoba debatam ho alani ho umbain hutonahon tuho na taon sadarion alai tung sura dohonon namad dokho dang dipangido rohakku naeng malua au ruar sial labungmu ala holong rohana midaho dohot mida isini jabum ai sonang rohana di labungmu. Ikon buatonmu masada sigiri jala turaonmu pinggolna di lambung pintu jadi hatobanmu maibana rodi salering delengna tu hatobanmu parupuan pelau songonido bainonmu. Unang pola dok roham ala paluaunmu ibana boti sial labungmu ai silopit sian gaji ni halak si pangan gaji pinangulahon na ho onom taun lelengna jadi pasu-pasuon ni Jahoba de batam maho disaluhu nani ulam ima sahatna martua ma natumangihon hata ni debata jalana peopsa tapuji matuhata sian edde 467 ayat 2.
Tapasada rohata martangyang mahita. Ale Jehovah debata para siroha na sumurung. Mauleate situtu ale Tuhan di pasah rohanami apala di bagas tikion. Diramotiho hami sian bagas nabi sahat tu bagas joromon. Imana patapahon pertangyangan ale Tuhan di huriami sian sektor sada sahat tu sektor saplonom. Di bagasan hahipason dohami ale Tuhan sahat tu bagas joromon. Sudenai ale Tuhan asidot holong niroham. Di bahani ale Tuhan madok moleate rohami tuho. Homa ale Tuhan na jongjong di tonga-tongani pertangyangan namion. Asa anggiat ale Tuhan boy waktu si hami na boy atusan nami tujolom hatani nai pasat ni naposomi ale Tuhan. Tuhan debata nami suang sonido di pertangyangan namiot ale Tuhan upasat tami ma sude saluhut nasian sektor sada sa sektor saplonom. Homa na mangaramoti hami saluhut na ale Tuhan. Asa hona mian di rohan ang pikiran nami be ale Tuhan. Tuhan debata nami suang soni pasahaton nami do tuho saluhut na dia nakon nami ganup mersada-sada ale Tuhan. Dia kana menek ale Tuhan. Homa namba sehaton, homa nama lehon pay burmagodang ale Tuhan. Dia ka naung matoras ale Tuhan. Patuduhan akasirokap ni tot di tunasida. Suang soni ale Tuhan dia kana mangalului perkarejuan do be ale Tuhan. Pasahat may ale Tuhan na tudos tulomon ni rohani asida ale Tuhan. Tuhan debata nami pasahat tami dotong tuho ale Tuhan saluhu na pergumulan nami huriamon ale Tuhan huriah kabeci binongon. Si pamoto amudo ale Tuhan nama sanoang di huria namion ale Tuhan. Ima pembangunan nami ale Tuhan. Napajongjokon bagas joromi ale Tuhan. Adong ale Tuhan persoalan nami molotung pei ale Tuhan. Naung adong di tonga-tongani huriamon ale Tuhan. Sian pamotoan mu may ale saluhut na ale Tuhan upasahat tami may tuho asalehod dami na siya koy ale Tuhan tuhami ganup sude asa maribari ale Tuhan di harajommu jala sangap guarmu ale Tuhan. Tuhan debata nami tong do pasahaton nami ale Tuhan di negara namion homa atong ale Tuhan na mga romotis yan tingkat terendah satu tertinggi atong ale Tuhan perbisu pemimpin nami lehod dami na siya koy ale Tuhan khusus na hami na minoritas ale Tuhan di negara namion. Suang soni ale Tuhan terlumubi may namasa pandemik COVID-19 ale Tuhan nama baik kami terholsoan ale Tuhan dang terstaraman nami ale Tuhan sude salut nai alai na pos dorohanami ale Tuhan homa sude Tuhan na pamulupan isian rohana pikiran nami ay lomos dohami ale Tuhan di bayan namason di bahani ale Tuhan tamama hami jala iringiramu mahami di namason. Tuhan debata nami gok dosa dohami ale Tuhan alai na badia doang goho marhitei ale Tuhan asima roham dihami homa na makhapus dosa nami jala sesa may saluhut na ale Tuhan siyak kami ganup bersada-sada asa tamataluk do pe hami ale Tuhan hasatan ni pasupam sumi tu hami salut na bersada-sada. Tuhan debata nami oma ele-hele do tangyang nami ale Tuhan nau sobaho kami tuho ale Tuhan holam mangasau anakmu Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho ale Tuhan. Amin. Tapuji matuhatta sian edde 826 mamukka may sian ayat sada sahat tu dua. Asiniroha madihamu dohot dame sian debata amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus
Amin. Hatani debata jamita dihita di pertanyangata bodarion dienet dos yang tersurat di buku Sada Petrus bidu 2 mamukamai sian ayat 10 tolu sahat rodi ayat 10 pitu perjolo hujahama di terjemahan Hata Batak. Uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan dihajol maon ala ni Tuhani nang maradopon raja parhuaso pargijang nang maradopo panguhum akan nasinuruna mamicang akasibayan na jahat alay mamuji ia siula na denggan ayod dolomo ni rohani debata naing mamarhiti siyan ulaw na denggan popono muna hauton ni halak na hurang roha ayaka naung malua dohamu alay unang ma pinake haluaw ni mangodingi hajahaton songon akan naposo ni debata matahe marhapat tunon mahamutu sa sudi haholongi makadongan habiari madebata pasangap ma raja. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, hormatilah Raja. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah kita untuk malam ini, merdeka yang sungguh-sungguh merdeka. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam beberapa hari ke depan, bangsa kita akan merayakan sebuah peristiwa yang besar, peristiwa yang akbar, peristiwa yang merupakan titik tonggak awal sejarah kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu di tanggal 17 Agustus nanti negara kita Indonesia akan merayakan proklamasi kemerdekaan. Negara kita akan merayakan peristiwa di mana bangsa kita, bangsa Indonesia, memproklamirkan, memberitakan, mewartakan bahwa kita telah menjadi bangsa yang merdeka. Dan itu juga yang hendak ditekankan bagi kita lewat nats ini. Sebagai orang-orang yang merdeka, bagaimana semestinya kita hidup dan menghidupi kemerdekaan tersebut. Untuk itu, marilah kita sejenak memahami makna kemerdekaan tersebut, agar nantinya kita dapat dengan tepat menyikapi seperti apakah seharusnya kita mengekspresikan kemerdekaan tersebut. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, kemerdekaan biasanya dipahami sebagai merdeka atau bebas dari sesuatu hal yang membelenggu, menghalangi, atau membatasi kita.
bebas dari sesuatu hal yang membelenggu, menghalangi, atau membatasi kita, yang mana semula kita terbatas dalam bergerak, berekspresi, mengekspresikan diri kita, mengutarakan pendapat kita, dan beragam hal lainnya. Seolah-olah kita dikekang, seolah-olah kita dihambat. Tetapi kini kita sudah merdeka. Kita tidak lagi dihambat, kita tidak lagi tertawan. Kita telah menjadi manusia yang bebas. Contohnya seperti seorang narapidana, kebebasan baginya bukan ketika ia boleh berada di luar penjara tetapi masih di areal penjara tersebut melakukan aktivitasnya, tetapi kebebasan baginya dia bisa keluar dari terali besi, dari borgol, dan dari penjara atau lembaga permasyarakatan tersebut. Dia bebas. Dia bebas bergerak kemanapun tanpa pengawasan. Dia bebas mengekspresikan dirinya. Dia bebas menikmati hidupnya tanpa merasa dikekang, dihambat, dan dibatasi. Tetapi Alkitab kita menyatakan kemerdekaan yang seperti itu bukan kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Kemerdekaan yang semacam itu masih dangkal dan bersifat pasif. Merdeka bukan hanya berarti bebas. Merdeka bukan arti tidak lagi tertawan. Tetapi pertama, kemerdekaan itu bukan membuat kita boleh berbuat sewenang-wenang dan sesuka hati kita. Banyak orang salah mengekspresikan kemerdekaan. Dia dapat berbuat ini dan itu untuk memenuhi keinginan dan kehendaknya. Ia tidak peduli bagaimana perasaan dan pendapat orang lain. Yang penting saya suka. Tidak ada seorang pun yang berhak melarang atau mengatur aku. Orang yang sungguh merdeka tidak memakai kemerdekaan dan kebebasannya hanya untuk kepentingan dirinya, tetapi ia memakai itu untuk membangun, untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban. Sekalipun ia bebas, sekalipun ia merdeka, tetapi ia tidak boleh melanggar kemerdekaan atau kebebasan orang lain. Dan ini sama seperti yang diutarakan di Alkitab kita di 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Dikatakan demikian, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kemerdekaan, kebebasan yang kita miliki bukan artinya kita bebas sesuka hati kita, tetapi kita harus mengingat bahwa orang lain juga memiliki hak dan kemerdekaan yang serupa dengan kita. Sebab itu, jangan hidup hanya untuk kepuasan diri sendiri. Jangan hidup semau-mau kita. Pakai kebebasan itu tanpa melanggar kebebasan dan kemerdekaan orang lain. Yang kedua, kebebasan atau kemerdekaan itu semestinya kita pergunakan untuk hal-hal yang positif dan yang membangun. Kita bebas berekspresi, kita bebas mengutarakan pendapat kita. Tetapi jangan kiranya ekspresi kita, pendapat kita, atau apapun yang kita kerjakan sifatnya merugikan orang lain. Kebebasan yang kita miliki semestinya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya.
sama seperti para aparat atau polisi yang diberi pistol untuk melakukan tugas mereka, menertibkan dan menangkap penjahat, serta untuk melindungi rakyat. Mereka diberikan kebebasan seluas-luasnya memakai senjata, tetapi mereka tidak diperkenankan memakai senjata itu sesuka-sukanya. Kadang-kadang kebebasan yang kita miliki, kita bebas berekspresi, kita bebas mengutarakan pendapat, kita bebas berbicara, kita pakai untuk menambah polusi dalam kehidupan kita. Terutama era bermedsos sekarang ini. Ada begitu banyak orang-orang yang hadirnya tidak memberikan kontribusi yang positif, malahan menambah carut-marut persoalan dalam kehidupan. Dia berpikir ketika ia bebas berekspresi, dia boleh mengutarakan semua hal tanpa peduli bagaimana perasaan orang lain. Apakah itu menghina, apakah itu melecehkan, apakah itu merendahkan. Karena itu firman Tuhan hendak mengatakan kepada kita, mari pergunakan kebebasan itu untuk hal-hal yang positif dan membangun. Jangan berbicara jika itu tidak menolong. Jangan berbicara jika kita tidak memberi solusi. Dan perhatikan segala sesuatu yang kita kerjakan, apakah itu sungguh-sungguh berguna dan membangun kehidupan. Orang-orang yang sungguh memahami kebebasan dan kemerdekaan akan memakai setiap kebebasan yang ia miliki untuk hal-hal yang positif dan yang membangun, bukan untuk merugikan dirinya sendiri apalagi orang lain. Dan inilah karakter keunggulan orang-orang Kristen. Dimanapun ia hadir, ia menjadi terang. Dimanapun ia hadir, ia menjadi garam. Dimanapun ia hadir, ia menjadi berkat. Yang ketiga, lewat firman ini hendak dikatakan kepada kita, kemerdekaan dan kebebasan menuntut tanggung jawab. Kita bebas menentukan pilihan kita. Kita bebas berbicara. Kita bebas berbuat ini dan itu, tetapi ingat, di setiap pilihan dan tindakan ada konsekuensi. Maka kita harus menerima konsekuensi dari setiap tindakan kita. Siap berbuat, siap menerima risiko. Persoalan kerap kali terjadi karena kita hanya mau berbuat sesuatu hal tanpa mau menerima akibat atau konsekuensi dari pilihan kita. Firman Tuhan hendak mengatakan kepada kita, semakin besar kebebasan yang kita miliki, maka semakin besar tanggung jawab kita. Kita diberi kebebasan untuk memilih dalam kehidupan kita, tetapi mari bertanggung jawab memakai kehidupan itu. Seseorang bebas untuk memilih jodohnya, maka ia harus bertanggung jawab atas kehidupan pernikahan dan rumah tangganya. Seseorang bebas untuk berbicara, mengekspresikan dirinya, mengutarakan pendapatnya. Jika ia tidak siap untuk menerima perbedaan, jika ia tidak siap, pendapatnya tidak diterima, maka sebaiknya tidak perlu berbicara. Banyak persoalan terjadi dalam kehidupan kita karena kita tidak mau menerima konsekuensi atau bertanggung jawab atas tindakan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita diberi kebebasan, tetapi pakai kebebasan itu bertanggung jawab. Apapun posisi kita, dimanapun kita berada, sebagai pendeta, kami juga dituntut untuk menjadi pendeta-pendeta yang sungguh pendeta. Sebagai penatua, menjadi penatua yang sungguh-sungguh dapat diandalkan.
Sebagai orang tua, natoras tutu maniat toras. Unang nian goar natoras ale pangalahu dak danak. Bertanggung jawab dengan tugas panggilan kita. Di pekerjaan, di rumah tangga, ayah seorang imam, jadilah imam yang sungguh. Istri sebagai penopang, penolong bagi suami, jadilah penolong, bukan perongrong. Jadilah seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga yang sungguh-sungguh mampu memimpin dan mengarahkan. Itu tugas ayah. Seorang istri, jangan jadi rekan mengerjakan kejahatan bagi suamimu. Tetapi jadilah pribadi yang membesarkan, meninggikan, memuliakan kualitas pasanganmu dan kualitas kehidupanmu serta rumah tanggamu. Dan untuk itu yang terakhir, lewat firman ini kita diminta untuk mengupayakan senantiasa dalam kehidupan kita. Jangan menjadi pembuat masalah atau keonaran, tetapi kita harus mampu hadir membawa masalah. Jangan menjadi pembuat masalah, tetapi kita harus bisa menjawab masalah. Kita juga diminta bukan melihat masalah dalam setiap jawaban, tetapi melihat jawaban pada setiap masalah. Dan yang terakhir, tidak selalu berkata, ini sulit, ini berat. Tetapi kita semestinya berkata, mungkin ini memang sulit, tetapi kita pasti bisa. Inilah orang-orang yang sungguh memahami kemerdekaan dan kebebasan itu. Tidak menjadi pembuat masalah, tetapi menjawab masalah. Bukan melihat masalah dalam setiap jawaban, tetapi melihat jawaban dalam setiap masalah. Tidak berkata ini sulit dan berat, tetapi berkata sekalipun sulit, tetapi kita pasti bisa. Mari memaknai dan merayakan kemerdekaan kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu kiranya menjadi inspirasi dalam kehidupan kami. Menolong kami, menuntun dan mengerahkan kami, membenahi kehidupan kami, agar kami hidup sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya hadir kami sungguh-sungguh menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, menjadi garam, menjadi terang. Agar kami memaknai kebebasan yang kami miliki untuk membangun hal-hal yang konstruktif, bukan untuk menghancurkan. Agar kami sungguh mempertanggungjawabkan kebebasan atas setiap pilihan kami, bertanggung jawab atas setiap panggilan dan tugas kami, demi terciptanya tatanan kehidupan baru yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga damai sejahtera, kerukunan tercipta di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan hanya lewat nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 720 dari ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Manang di dia
tatangyakom mapiliata, ali di bata ama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus, hupasahat tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho, say jalo may gabi khusus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasia kami pilihanon pati bulhon halajomu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhay marohanami marhiti-hiti toddim, asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangidohon ditangiak katopatay. Alia manami na di banua gijang. Saya pinarbadia maguarmu, saya roh maharajaonmu, sesot malam roham di banua tongon songon da di banua gijang, lehon mutihami sederon hanguluan siapari, sesa marusanami songon panesanami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, balua mahami sian pangago, ai hodon ampuna harajaon, dohot hugugun, rodi hasangapon saliling nililengna. Amin. Say didongani asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Do tolong ni rohani di bata amata. Dot persara ni tot di parbadia mahamu saluhut na olat nion rodi saliling nililing na. Amin. Oras madi kita salut na. Amin.